Episode 25. Modus kencan berdua. Karena bantuan dari ayahnya Atlas, proses perbaikan jalan yang terkena longsor itu dapat diselesaikan dengan waktu 1 hari hingga bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 lagi. Pada malam harinya, mereka semua berkumpul di kediaman Bu Nur. Selain Prof. Budi dan Zafran, juga ada beberapa perangkat desa. Mereka akan kembali membahas tentang masalah yang sebelumnya. Pak Zafran dan Pak Budi, saya sebagai kepala desa sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan yang telah Bapak-bapak berikan. Kini semua warga bisa kembali beraktivitas seperti semula, ucap Pak Kades. Dan kami juga meminta maaf jika sekiranya tidak bisa memberikan sambutan dan suguhan yang baik. Sama-sama Pak. Kami juga senang bisa membantu. Lagi pula ini juga sebagai rasa terima kasih karena sudah mengizinkan anak-anak kami untuk melakukan program pengabdian di desa ini. Balas Prof. Budi. Dan kita bisa kembali pada permasalahan awal yang sebenarnya menjadi tujuan saya datang ke sini, Pak. Saya sudah mendengar dari Atlas bahwa telah terjadi pertikaian antara mahasiswa dan warga sini. Saya sangat menyesali hal itu. Tanpa mencari-cari kesalahan kedua belah pihak, saya hanya ingin masalah ini diselesaikan secara baik-baik, sehingga saya dan para mahasiswa ini bisa meninggalkan desa ini dengan tenang. Assalamualaikum. Kalimat Prof. Budi terpotong karena Pak Jarot tiba-tiba menerobos masuk dan bergabung duduk bersama mereka. Waalaikumsalam. Terdengar balasan salam dengan intonasi yang terdengar enggan. Bapak-bapak, maaf saya baru datang, ujar Pak Jarot. Pak dosen, kami belum ingin melepaskan mahasiswa KKN ini. Kami masih ingin mereka berada di sini untuk melanjutkan program-program mereka yang belum selesai. Saya mewakili warga sangat senang sekali dengan kehadiran para mahasiswa KKN ini. Bukankah begitu Pak Kades? Semua orang di ruangan itu jadi mengerutkan dahi. Mereka heran dengan perubahan sikap Pak Jarot. Padahal sebelumnya Pak Jarot yang paling gencar untuk meminta mereka segera pergi. Pak Kades sebenarnya bisa membaca apa yang ada dalam pikiran Pak Jarot. Ia tentu sedang berusaha mencari muka pada Zafran. Tapi Pak Kades juga menyetujui pendapat Pak Jarot. Jika adik-adik mahasiswa ini masih bersedia untuk tinggal di sini, tentu kami akan senang sekali, Pak. Tapi bagaimana dengan pertikaian? Itu hanya kesalahpahaman saja. Pak dosen, potong Pak Jarot lagi. Prof. Budi memutar kepalanya menghadap Atlas. Bagaimana pendapatmu Atlas? Atlas lebih dahulu memandangi wajah teman-temannya, berdiskusi lewat tatapan mata. Kemudian Atlas berkata, kami bersedia melanjutkan KKN di sini hingga akhir bulan, asalkan warga desa, terutama Pak Jarot, bisa menjamin keselamatan dan kenyamanan kami di desa ini. Karena kami juga akan melakukan hal yang sama untuk semua warga di sini. Oh itu pasti Atlas, balas Pak Jarot. Saya adalah orang paling berpengaruh di desa ini. Kalau ada yang mengganggu kalian, kalian bisa langsung melapor ke saya. Lagian, menurut saya semua warga di sini senang dengan kehadiran kalian. Atlas tersenyum kejut, melihat senyum palsu di wajah Pak Jarot. Tapi ia juga tidak ingin memperpanjang masalah yang telah berlalu itu lagi. Setidaknya dengan Pak Jarot yang tiba-tiba berubah baik itu, mereka tetap bisa melanjutkan kegiatan KKN di sini. Dan sepertinya Pak Jarot juga tidak akan berani mengganggu lagi setelah mengetahui latar belakang keluarga Atlas. Kalau begitu, program KKN ini tetap kita lanjutkan sesuai rencana semula. Kepala desa membuat keputusan yang langsung disetujui oleh Prof. Budi dan Atlas. Semua menghembuskan nafas lega karena masalah yang kemarin terasa begitu pelik akhirnya menemukan titik terangnya juga. Sebelum pamit meninggalkan desa itu, Zafran tampak bicara dengan Atlas di sudut teras. Seorang pemimpin itu harus bisa menyelesaikan masalah dan bertanggung jawab atas semua anggotanya. Zafran menepuk pundak putranya itu. Jangan takut menghadapi siapapun, selagi kamu yakin bahwa kamu benar. Lanjutnya lagi. Iya, Pak. Atlas akan selalu mengingat saran-saran dari Papa.
Semangat melanjutkan tugas-tugas kamu. Papa, Mama, dan adik-adik menunggu di rumah. Ayah dan anak itu berpelukan beberapa saat. Setelah itu, Zafran juga berjalan mendekati teman-teman Atlas yang juga berdiri di teras itu untuk melepas Prof. Budi dan Zafran pergi. Adik-adik, Om pamit dulu ya. Semangat melanjutkan KKN di sini, ucap Zafran dengan senyum ramahnya yang terlihat bersahaja. Terima kasih sudah datang, Om. Mereka menyahut dengan kompak. Saat hendak bersalaman, Reva paling cepat menjabat tangan Zafran duluan. Zafran yang masih terlihat gagah di usianya yang menginjak 43 tahun itu masih terlihat menarik di mata para cewek-cewek. Atlas, nyokap lo masih ada nggak? Ujar Reva pada Atlas setelah Zafran dan Prof. Budi pergi. Maksudnya? Atlas tidak mengerti dengan pertanyaan Reva. Kalau nyokap lo udah gak ada, kayaknya gue siap jadi ibu tiri lo deh. Gatel banget lo jadi cewek. Reva langsung mendapat semprotan dari Billy. Sementara Atlas hanya menanggapi dengan senyum tipis. Atlas melirik pada Naila daripada komentar yang lainnya. Atlas sebenarnya lebih ingin mendengarkan komentar Naila. Tapi belum ada percakapan apapun antara mereka sepanjang hari tadi. Pagi hari, Naila sedang menjemur bajunya yang baru dicuci sambil bersenandung kecil. I like your eyes. You look away when you pretend not to care. I like the dimness on morning. Astaga. Naila melonjak kaget saat wajah Atlas tiba-tiba muncul dari sela kain yang ia jemur. Lo ngapain sih? Bikin kaget tahu nggak? Ya mau jemur baju juga lah. Sahut Atlas sambil pindah ke sebelah Naila dan menggantungkan pakaiannya tepat di sebelah pakaian Naila. Lo bisa cari jemuran tempat lain gak? Ucap Naila. Udah pada penuh, jawab Atlas. Naila sebenarnya bukan tidak mau berbagi tali jemuran dengan Atlas. Hanya saja ia selalu merasa gugup setiap kali berada di dekat laki-laki itu. Itu sebabnya Naila meminta Atlas menjauh. Tapi Atlas justru seolah sengaja membuat gadis itu semakin berdebar-debar. Oh iya, gue mau ngasih reward buat lo, ucap Atlas beberapa menit kemudian. Reward buat apa? Emangnya gue habis ngapain? Balas Naila bingung. Reward karena lo udah berani ngelawan Pak Jarod selama permasalahan kemarin. Itu keren banget sih, dan lo pantas dapat penghargaan. Kan dari awal gue udah bilang, gue sama sekali gak takut ngadepin kakek-kakek itu. Naila menyombongkan dirinya. Lo aja yang cemen malah sempat mau ngalah. Gue cuma pengen semuanya menjadi damai dan baik-baik saja. Atlas turut membela diri. Ya, tapi menurut gue tetap cemen sih. Kalau kemarin lo benerin nonjok tuh kakek-kakek, baru gue bilang lo pemberani. Balas Naila. Oh iya, tadi lo bilang mau ngasih reward mana? Naila menagih sambil mengulurkan tangannya. Rewardnya belum ada. Hah? Gimana sih? Tadi katanya mau ngasih reward. Besok gue mau ke kota beli kain dan perlengkapan untuk pementasan. Besok lo ikut sama gue dan gue akan kasih rewardnya di sana. Ada sensasi geli yang terasa menggelitik perut Naila yang membuat bibirnya yang tersenyum dengan sendirinya. Modus, bilang aja mau ngajakin jalan. Tingkat kenarsisan lo udah over the seas ya, balas Atlas. Emang kenyataannya lo modus kan? Kenapa harus pakai ngajak gue segala coba? Intinya lo mau apa enggak? Naila diam sejenak. Benak dan hatinya sedang sibuk berdebat. Di satu sisi, ia merasa gengsi jika menerima ajakan Atlas. Namun di sisi lain, Naila juga ingin jalan berdua lagi dengan laki-laki itu. Entar kalau anak-anak pada nanya, gue harus ngasih alasan apa? Masa gue bilang karena mau dikasih reward sama lo? Ntar mereka malah tambah mikir yang aneh-aneh soal kita. Mikir yang aneh-aneh gimana contohnya? Pancing Atlas. Naila kesal. Ia tahu Atlas tidaklah sebodoh itu untuk memahami ucapannya barusan. Laki-laki itu jelas ingin membuatnya semakin merasa malu saja. Besok agenda lo piket masak dan jaga posko kan? Besok gue akan minta yang lainnya buat sosialisasi ke sekolah-sekolah. Jadi mereka gak akan tahu kalau kita pergi berdua. Dan gak akan ada yang mikir aneh-aneh juga.
ucap Atlas sambil menjemur baju terakhir di dalam embernya. Setelah itu ia pun langsung berlalu pergi. Naila memandangi punggung laki-laki itu sambil bergumam sendiri. Itu termasuk penyalahgunaan kekuasaan gak sih? Dasar ketua kampret, tukang modus. Kendati mulutnya sibuk mendumel, sebenarnya hati Naila justru berbunga-bunga. Ia bahkan tidak sabar menunggu besok tiba. Terima kasih yang udah nonton.